Allahumma salli ala wa ashghil Allahumma salli ala wa ashghil wa akhrijna min bainihim wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Udah kangen saya nih. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Sehat? Apa puyeng? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak, misalkan orang bekerja di bagian jasa sudah menerima gaji, terus meninggal, dan tempat dia kerja atau orang yang membayar jasanya minta dikembalikan sisa pembayaran jasa, apa itu bisa dianggap utang? Apakah ahli waris harus membayar sisa pembayaran itu yang sudah diterima sama almarhum? Bu, kalau akadnya kerjanya harus sampai tuntas, maka kerjaan yang belum selesai harus dituntaskan. Segala kaitan kerjaan di tengah jalan orangnya meninggal dunia, meninggal apa mati? Meninggal apa mati? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wama meninggal apa wama mati? Jadi mati bahasa Quran bukan? Pinter. Nah, kemudian kerjaannya nggak tuntas, sedangkan udah nerima uang, maka ahli waris harus mengembalikan, karena itu sudah kontrak, sudah tanda tangan mengerjakan jasa. Nah, jadi utang piutang. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, saya pernah dengar Pak Ustadz kalau pakai jilbab pakai konde palsu katanya hukumnya haram. Apa benar begitu dan apa hadisnya? Cukup sekian. Waalaikumsalam. Nisaun, ada perempuan kata Nabi, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi seperti terlanjang. Ada orang pakai pakaian tapi kelihatan telanjang, ada nggak? Ada. Semalam saya pulang pengajian dari Kembangan, naik motor, di depan saya ada yang lagi pelukan naik motor. Jiwa manusia saya keluar. Kagak diliatin. Sayang. Kelihatan. Kagak dilihat. Nah, dilihat dosa, nggak dilihat kelihatan.
Nih, Bu, pakai celana, pakai kaos, terus kelihatan tuh apa tuh? Nah, kelihatan dah begitu dah. Mending kalau putih budikan. Kata Nabi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Perempuan yang pakai pakaian terlihat telanjang. Di antara cirinya, palanya itu seperti diikat pakai konde. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mengundang mengundang nafsu. Udah tahu buaya lagi pada ke darat, lu bikin nafsu orang lihat si buaya itu, jadinya akhirnya persona. Ibu-ibu nih suka ngundang, bikin nafsu yang pakai konde. Maka ulama bilang yang bikin begini sebaiknya tidak dilakukan. Jelas tuh hadisnya. Bisa ngulangin? Halo, bisa ngulangin hadisnya? Lu pada mangap aja kagak nyatet. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya kalau pulang ngaji mampir makan bakso? Hukumnya nggak boleh kalau nggak ngajak saya. Makan bakso boleh-boleh aja, kok nanya makan bakso. Yang penting pakai duit sendi, tapi makannya jangan sendi. Ngajak ajak nih semua yang ngaji. Tekor-tekor tuh bandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang yang masang gigi palsu, meninggalnya giginya haram apa enggak? Soalnya semua gigi palsunya enggak dibuka. Bu, Bu, emang ada yang pakai gigi palsu nih? Coba nyengir, saya mau lihat nyengir. Ya, yang pakai gigi palsu ada dua. Ada yang pakai dari emas atau perak. Ya, emas warnanya apa? Kuning. Kalau ada yang pakai gigi palsu, kita lagi lihat dia senyum giginya kuning, itu berarti pakai jarang sikat gigi, banyak jigong. Pakai emas aja lu kata, tanya dulu. Gigi lu kayak pakai emas tuh, ternyata jarang. Oke. Kalau giginya emas atau perak, emas atau ini adalah barang berharga. Barang berharga yang masih ada nilai jualnya apabila ada kuburan yang isi mayatnya. Cis. Emang apa saya bergaya? Enggak boleh, Bu? Boleh enggak? Habis tempo-tempo saya kalau lagi pengajian dipoto mulutnya mangap. Di main posting aja. Ya. Kalau giginya emas, dalam kitab Safinatun Najah itu mayat dibongkar ada 4. Salah satunya sebab karena hartanya ikut ke dalam kuburan. Gigi emas bagian dari harta, barang berharga atau dari perak masih bisa dijual, maka harus diambil, dicopot. Tapi kalau giginya dari plastik, giginya dari apa lagi? Dari bahan-bahan lain yang tidak berharga, kalau dijual lagi
apakah harus dicopotin? Tidak. Gigi mayat siapa yang mau beli? Kalau emas mah ada yang beli, ada. Ada. Lagi mahal Bu emas ya? Berapa duit? Hah? Oh, nggak pernah beli emas. Emang lakinya ngapa nggak pernah beli emas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai mau nanya dong, dosa nggak sih kalau saya membaca air aqua gelas yang disediakan panitia pulang, membawa ya, bukan membaca, membawa air aqua gelas yang disediakan panitia pulang tanpa izin, nggak diminum di tempat, di suatu acara pengajian atau senam? Soalnya saya selalu bawa pulang, jadi saya deg-degan dan kepikiran. Dosa nggak sih? Mohon dijawab biar saya tahu dan hatinya tenang. Ini berarti tim bungkus ikan itik dimakan tikus. Kalau ada plastik boleh di, tikusnya jatuh dari loteng. Kalau udah dibungkus berarti di tenteng dah kalau nggak malu. Kalau airnya punya Anda udah dibagi sama panitia, tapi nggak minum, minumnya nanti pulang, boleh. Tapi kalau air orang ente embat juga, alasannya bersih-bersih, sayang-sayang nih, sayang-sayang gitu. Izin dulu sama panitia. Ini tadi banyak air yang nggak ke bawah, saya bawa pulang ya. Emang apa? Di rumah lagi nggak ada air. Nah itu sebaiknya ngomong. Nah sebaiknya kalau bukan air milik dia atau kita. Ini yang mana nih, laki dulu apa perempuan nih? Ya ini yang nganterin dulu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi suami yang suka marah? Marah karena ia tidak bisa menyalurkan syahwatnya. Karena dia sakit dan tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang suami karena dia sakit. Halo. Ya, banyak jalan menuju Roma. Banyak cara memuaskan syahwat. Kalau memang dia sakit, tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah batin, maka ibu yang harus punya variasi. Sebagaimana ibu suka netein bayi, tetein juga lakinya tuh. Ya Bu, baca-baca kitab Uqudul Jen, baca-baca kitab Fathul Izar. Bagaimana cara memuaskan suami itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana ada orang ngontrak nggak bayar-bayar, terus disuruh pindah, gimana Pak? Dosa nggak yang punya rumah? Tidak. Cuma karena nggak bayar-bayar ya. Cuma nyuruh pindahnya bahasanya yang baik supaya tidak sakit hati. Mohon maaf nih, besok ada yang mau ngisi kontrakan ini. Ya ibu mau lanjut apa mau tetap apa mau pindah gitu. Kalau ibu mau lanjut bayar dulu gitu, pinjam dulu 100 biar silaturahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam. Kalau punya cicilan kendaraan umpamanya, kalau ada denda, apakah dendanya termasuk riba? Mohon penjelasan, terima kasih. Kullu qardin, setiap hutang, jarra naf'an, yang melebihkan
dari utang itu, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Saya punya utang sama ibu 100, tapi ibu bilang karena udah jatuh tempo harus denda jadi 150, 50-nya namanya riba karena berbunga. Ibu kalau hatinya ngelihat saya berbunga-bunga berarti ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, kalau kita mau pergi haji atau umroh syaratnya harus mampu. Pertanyaannya, apakah umroh boleh pakai dana talangan? Karena yang umroh belum mampu, tapi ada yang menawarkan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu berkewajiban bagi yang mampu. Sekarang lagi ngetren umroh talangan, berarti umroh utang. Boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat yakin bisa bayar utang. Dengan syarat yakin bisa bayar utang. Ibu nggak punya rumah, akhirnya kredit rumah syariah, KPR syariah. Begitu ibu masukkan uang baru DP, boleh nggak tinggal di rumah itu? Boleh, walaupun rumahnya masih utang. DP motor, terus motornya belum lunas, berarti boleh nggak pakai motornya? Nah, kalau saja buat motor dan buat rumah kita berani nyicil, lalu kenapa buat umroh kita nggak berani nyicil? Halo, halo, insya, mudah-mudahan pada bisa berangkat umroh semuanya. Udah DP belum? Amin doang. Pak Ustadz, saya ingin pengajian duha ada tiap minggu. Tolong Pak Ustadz maafin saya Pak Ustadz. Ya, iya baik. Ntar saya bilang sama bosnya. Ya, pengajian duha setiap minggu insya. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin apa bu? Ya elah amin aja pakai disuruh. Gimana cara mengganti sholat yang dulu-dulu pernah tertinggal? Ada ulama bilang cukup sholat taubat, ada yang bilang menggantikan setiap waktu setelah melakukan sholat wajib. Yang kedua, dulu misalnya kita zaman jahiliyah, sebelum ngikutin pengajian di Rosa Aswaja sering ninggalin sholat alias sholatnya sering bolong. Kalau sudah tahu sholat hukumnya wajib yang 5 waktu maka nggak boleh bolong, karena yang nanti bakalan ditanya kita semua begitu menghadap Allah pertama adalah suami kita. Mah nggak ditanya bu, lu suaminya siapa dulu, nggak ditanya. Lu anaknya berapa dulu, nggak ditanya. Lu penghasilannya dulu berapa, nggak ditanya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nabi katakan pertama yang bakal ditanya hamba oleh Allah di hari kiamat adalah walaupun hidup, kalau tak apa go, walaupun 1000, kalau tak apa go. Yang gak sembahyang adalah ayam. Ayam tuh bangunin subuh kukuruyuk, tapi sholat gak dia? Berarti kalau ada manusia muslim gak sholat sama dengan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terus
Kodoknya gimana? Kodoknya itu ya setiap habis sholat, ntar sholat zuhur kodok, sholat asar kodok lagi, sholat zuhur kodok zuhur, sholat asar kodok lagi asar, sholat maghrib, terus sampai yakin hatinya kalau ternyata utang sholatnya sudah lu. Kita utang sama manusia harus bayar, bagaimana utang sama Allah? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, lelahnya menjadi ibu dan lelahnya menjadi istri, harus mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarga, dan sabar menghadapi sikap suami yang kurang baik. Jaminannya apa Ustaz? BPKB. Hanya jaminan ya BPK. BPKB. Kalau nggak BPKB surat tak. Bu, Bu, jadikan lelah ibu lillah. Ya, apa jaminan ibu-ibu tangguh? Apa jaminan istri-istri tangguh? Insya Allah mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab ya Rabbal Alamin. Biarkan dunia ini emang tempat capek, tempat lelah. Karena apa? Dunia ini isinya tipu-tipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah tempat tipu. Suami, anak-anak, tetangga, teman kerja, besti. Ada nggak besti yang nipu? Udah dunia ini tempat tipu-tipu. Jalanin aja. Kalau memang kita udah nggak sanggup, ya udah berhenti. Kalau berhenti hidup namanya Assalamualaikum. Nang, orang sabar rezekinya lebar, insya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya apakah sholat itu jalan masuk surga? Apakah tidak ada jalan yang lain seperti beramal soleh, berbuat baik sesamanya, meninggalkan larangannya, masih banyak-banyak yang lain? Ini dari bapak-bapak. Ya, sholat itu jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, perempuan dengerin bu, bau ayyumamra'atin, perempuan mana saja kalau hafizat khamsaha, jaga 5 waktu, wasomat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat furujaha, jaga dia punya kemaluan, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, dia bisa masuk surga dari lewat pintu mana saja. Syaratnya berapa? 1 jaga 5, 2 puasa, 3 jaga, 4 taat suami. Nah, sholat Pak jadi jalan surga. Nabi janjikan lagi, siapa yang sholat rawatib, tahu rawatib bu? Sholat sunnah, qobliyah, dan itu nanti dibangunin kamar istana di surga. Emang gak ada jalan lain masuk surga? Banyak. Bisa lewat jalan lain, bisa. Yang penting 5 waktunya ini juga dijaga. Kalau kita termasuk orang yang males-malesan sholat sunnah, saya mah mau beramalnya nggak pakai lewat sunnah,
Duit saya banyak, saya pengen bagi-bagiin aja, nyantunin ya. Yatimnya disantunin, jandanya dikawinin Pak katanya Pak. Ya, yang tua buat lo, yang muda buat gua. Nah itu misalnya pengen beramal lewat uangnya, lewat tenaganya, silakan. Tapi 5 waktunya jangan. Tadi saya nerusin hadis yang tadi. Pertama yang ditanya adalah fa in saluhat, kalau sholatnya benar, saluha sairu amalih, maka amal yang lain juga bisa benar. Kalau sholatnya semenggah, amal yang lain juga semenggah. Wa in fasadat, kalau sholatnya ora semenggah, sholatnya ora pate enggak bener sholatnya, aras-arasan, males, maka rusak juga semua amalnya. Silakan kalau enggak sanggup untuk melakukan sholat sunnah dengan banyak bilangan rokaat, tapi yang wajib minimal jangan karena kalau ditinggalin sakit. Bu, ditinggalin sakit enggak? Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, paling gede paling banyak, kertasnya coklat lagi nih. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila seorang bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan minuman keras, walaupun alkoholnya sangat rendah, yang jadi pertanyaannya, apakah hasil pendapatan atau upahnya haram atau tidak? Padahal orang tersebut untuk menafkahkan keluarganya. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Nah gitu, jawab yang kompak. Amin. Bu, Pak, Allah kata Nabi melaknat yang minum khamr, yang bikin khamr, yang bantuin jualin, yang jadi pegawainya. Ini semuanya kena laknat. Saya cuman bantuin masarin, tapi saya tidak ikut minum. Ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu berarti ridho juga dengan yang terlahir dari sesuatu itu. Samima podoa, tapi hukum fikih tidak sekeras itu. Kalau memang Bapak yang bertanya ini sudah mengajukan pekerjaan di mana tempat, semuanya ditolak kecuali di sini. Semuanya ditolak, mengajukan pekerjaan di pabrik, di perusahaan yang halal atau yang mana aja ditolak, kecuali di sini. Dan punya anak istri yang perlu dinafkahin. Kalau memang ini menjadi jalan satu-satunya, tidak ada pilihan lain, maka boleh dikerjakan karena masuk hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau dia nggak kerja, anaknya nggak, bininya nggak bikinin kopi, ya kan? Bu, masuk ke Jakarta lewat Peluit, lihat mobil iring-iringan. Kalau laki nggak punya duit, bini bikin kopi uring-uringan. Benar apa enggak begitu?
Nanti akhirnya lakinya nggak nyanyi secangkir kopi. Ya, mudah-mudahan ibu yang ngaji semua duitnya pada banyak. Bapak-bapak juga duitnya tambah banyak. Rezekinya tambah berkah. Jadi orang kaya, soleh solehah, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.